Assalamualaikum, halo semuanya. Berbeda dengan video-video sebelumnya, di kesempatan video kali ini Sylvia akan mengupas atau mereview salah satu buku number one bestseller di Korea Selatan yang berjudul I Decided to Live as Myself, atau dalam versi bahasa Indonesianya berjudul Hidup Apa Adanya. Buku ini ditulis oleh Kim Soo Hyun, cetakan pertamanya pada tahun 2020, dan sebetulnya Sylvia baru membacanya pada tahun 2022 pada cetakan buku yang ke-8 yang cetakan pada tahun 2021. Teman-teman semua, buku ini ditulis sebagai bentuk dukungan dari Oppa Kim Soo Hyun kepada orang yang merasa dirinya biasa saja, namun agar bisa lebih baik dengan cara mencintai dirinya sendiri. Teman-teman, sebelum Sylvia mereview lebih dalam mengenai tentang buku ini, setidaknya ada 3 alasan mengapa buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Yang pertama, di tengah maraknya generasi galau dan sendu akibat insecure terhadap dirinya sendiri, entah itu secara materi maupun non-materi seperti kemampuan dan potensi yang dimiliki, buku ini memberikan penjelasan bahwa hidup itu bukan seberapa banyak yang kita capai atau yang kita miliki, melainkan seberapa suksesnya kita memaksimalkan apa yang kita miliki sekarang. Sehingga itu akan menciptakan peluang atau kesempatan baru untuk kita dapat lebih baik lagi. Dan yang kedua, buku ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita di masa sekarang. Karena di dalam buku ini, penulis Oppa Kim Soo Hyun banyak menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman pribadinya terkait dengan kehidupan, soal kehidupan yang sudah melalui lika-liku kehidupan, entah itu suka maupun duka. Dan di sini Oppa Kim Soo Hyun selain menceritakan juga memberikan solusi, memberikan tips kepada teman-teman semua yang membacanya. Dan yang ketiga, menariknya sekali buku ini yaitu dilengkapi dengan visual gambar yang sungguh unik yang dapat merepresentasikan narasi yang ada di buku ini. For your information, bahwa gambar-gambar ini dibuat oleh penulisnya sendiri, yaitu Oppa Kim Soo Hyun. Dimana Oppa Kim Soo Hyun ini dulunya juga pernah belajar sebagai desain, sehingga selain sebagai seorang penulis, Oppa Kim Soo Hyun juga sebagai seorang ilustrator. Selanjutnya teman-teman, Sylvia dapat merangkum ada 3 poin besar yang ada dalam buku ini, buku setebal 295 halaman ini. Yang pertama, mengenai kehidupan damai. Oppa Kim Soo Hyun menjelaskan bahwa kehidupan damai itu dapat diwujudkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Tidak melulu tentang seberapa besar kebahagiaan besar yang kita miliki sehingga kita dapat hidup damai dan tenang, tentram, apalagi di masa sekarang. Di masa dimana di suatu tempat, wilayah, daerah, atau negara tertentu itu ada standar kebahagiaan masing-masing, dan itu sebenarnya tidak menjadi standar potensi kebahagiaan kita, karena sesungguhnya sejatinya kebahagiaan itu dapat tercipta dengan kebahagiaan kecil, seperti halnya kita memiliki waktu luang bersama keluarga. Itu merupakan suatu kebahagiaan dibanding dengan seseorang yang sibuk dengan kerjaannya sehingga kita tidak dapat memberikan waktu luang terhadap keluarganya. Poin yang kedua, menurut Oppa Kim Soo Hyun, tragedi terbesar dalam kapitalisme terjadi karena talenta yang tidak bernilai uang dianggap tidak berharga sama sekali. Ini sangat miris sekali bahwa jangan menilai atau membandingkan seseorang itu dengan angka. Artinya kita melihat si A memiliki gaji sekian daripada si B yang memiliki gaji sekian yang lebih kecil. Kita melihat bahwa kebahagiaan orang itu, bahwa orang si A ini yang memiliki kebahagiaan yang lebih besar karena gajinya lebih besar. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir yaitu Oppa Kim Soo Hyun juga memberikan tips bagaimana kita bisa menghadapi orang yang tidak menyukai kita atau haters. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan, apa yang disampaikan haters kepada kita itu bukan melulu tentang
untuk merusak artinya kita dapat memfilter atau mempertimbangkan perkataan haters sebagai evaluasi pada diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Baik teman-teman, itu tadi beberapa review mengenai buku Hidup Apa Adanya ini versi Sylvia pada kesempatan video ini. Semoga kita bisa berkesempatan lagi untuk berjumpa di video-video di lain hari. Terima kasih dari Sylvia. Assalamualaikum.